Om Swastiastu. Hai, perkenalkan saya Nima Dewi Marani Krisnamurti dengan NIM 2113101018 dari kelas 4 Matematika Murni. Nah, di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi transisi M langkah. Nah, dan ini merupakan tugas dari proses stokastik dengan dosen pengampu Kartika. Untuk itu, simak videonya. Sebelum merujuk ke penjelasan mengenai materi ini, apa sih yang dibahas pada fungsi transisi M langkah ini? Nah, jadi yang dibahas pada fungsi transisi M langkah ini, yang pertama kita akan membahas sedikit mengenai fungsi transisi 1 langkah, kemudian dilanjutkan pada fungsi transisi 2 langkah, dan baru kita akan merujuk kepada fungsi transisi M langkah. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi fungsi transisi itu menyatakan probabilitas peluang dari suatu state ke state lainnya. Nah, dari pernyataan itu, maka kita akan mendefinisikan fungsi transisi 1 langkah, fungsi transisi 2 langkah, maupun fungsi transisi M langkah itu dengan probabilitas transisi atau yang lebih dikenal dengan peluang transisi. Nah, yang pertama yaitu fungsi transisi 1 langkah. Jadi, fungsi transisi 1 langkah ini dapat kita definisikan sebagai Px, Y sama dengan Pxn tambah 1 sama dengan Y jika Xn-nya sama dengan X. Atau dengan kata lain, peluang bersyarat di mana diberikan pada waktu ke N ada pada stage X. Kemudian satu langkah berikutnya yaitu N tambah 1 ada pada stage Y. Nah, Px, Y ini itu merupakan notasi dari probabilitas peluang transisi 1 langkah. Nah, fungsi transisi 1 langkah ini juga kita dapat gambarkan dengan menggunakan matriks transisi. Nah, di sini saya ambil contoh matriks transisinya yaitu P sama dengan 0,6, 0,4, 0,3, dan 0,7. Nah, mungkin kalian bingung, kenapa sih dikatakan fungsi transisi 1 langkah? Nah, dikatakan fungsi transisi 1 langkah itu karena dia bertransisi atau berpindah dari satu state ke state lainnya, yaitu hanya dalam satu periode, yaitu periode N ke N tambah 1. Nah, untuk agar kalian lebih mudah memahaminya, di sini saya akan memberikan gambaran kecil mengenai fungsi transisi 1 langkah. Nah, yang pertama yaitu jika hari ini hujan, bagaimana dengan peluang besok hujan? Nah, ini termasuk pada fungsi transisi 1 langkah itu karena dia hanya bertransisi pada satu periode yang dapat kita lihat pada waktunya, yaitu hari ini dan besok. Hari ini itu menggambarkan N, dan besok itu menggambarkan N tambah 1. Nah, contoh lainnya yaitu pelemparan koin. Nah, pelemparan koin itu sebagai sebuah sistem yang berubah secara acak dalam waktu. Keadaan dalam contoh ini adalah sisi koin yang muncul, yaitu kepala atau ekor. Kemudian, jika kita tahu keadaan saat ini, misalnya kita tahu bahwa koin yang muncul itu adalah kepala, maka fungsi transisi 1 langkah yang diberikan probabilitas keadaan itu menjadi kepala atau ekor setelah satu pelemparan koin lagi. Nah, karena koin yang kita gunakan itu adil atau probabilitas antara kepala dan ekor itu sama, maka probabilitas keadaan itu menjadi kepala atau ekor setelah satu pelemparan koin lagi itu sama besar, yaitu
0,5 atau 50%. Nah, selanjutnya kita juga bisa melakukan transisi dengan 2 periode atau 2 langkah yang dapat kita sebut sebagai fungsi transisi 2 langkah. Nah, fungsi transisi 2 langkah ini dapat kita definisikan sebagai Px, Y pangkat 2 itu sama dengan Pxn tambah 2 sama dengan Y jika Xn-nya sama dengan X. Nah, dengan kata lain, peluang bersyarat di mana diberikan pada waktu ke N itu dia ada pada stage X, kemudian 2 langkah berikutnya yaitu N tambah 2 dia ada pada stage Y. Nah, dia tidak jauh berbeda dengan fungsi transisi 2 langkah. Maksudnya fungsi transisi 1 langkah. Nah, fungsi transisi 2 langkah ini juga kita dapat gambarkan dalam bentuk matriks, yaitu P pangkat 2 sama dengan P dikali P sama dengan 0,6, 0,4, 0,3, 0,7 dikali dengan sama, yaitu 0,6, 0,4, 0,3, 0,7. Nah, itu adalah gambaran contoh dari peluang transisi 2 langkah jika digambarkan dalam bentuk matriks. Nah, untuk lebih memahaminya, di sini ada gambaran kecil mengenai fungsi transisi 2 langkah. Nah, jika hari ini hujan, berapa peluang lusa akan hujan? Nah, ini dikatakan fungsi transisi 2 langkah itu karena tidak jauh berbeda seperti yang sebelumnya yang saya jelaskan. Jadi, ini dikatakan fungsi transisi 2 langkah itu karena dilihat pada waktunya, yaitu hari ini dan lusa. Hari ini itu melambangkan N dan lusa itu menggambarkan N tambah 2. Nah, di sini kita pertama misalkan state 0 itu sama dengan hujan dan state 1 itu tidak hujan. Jadi, kita ketahui bahwa sampelnya di sini itu adalah 0 dan 1. Nah, dalam bentuk matematikanya, kita dapat menggambarkan ini dalam bentuk matematikanya, yaitu menjadi seperti ini. Lusa ini menggambarkan N tambah 2, jadi Xn tambah 2-nya itu sama dengan 0. 0 ini karena dia hujan, state-nya hujan, jadi 0. Kemudian hari ini hujan itu Xn sama dengan 0, sama seperti yang ini. Nah, dengan kata lain di sini kita mencari P dari 0 ke 0 pangkat 2 atau probabilitas transisi 2 langkah dari 0 ke 0. Nah, untuk menyelesaikan ini kita akan memberi gambaran kecil gambaran kecilnya. Kita gambar prosesnya. Nah, yang pertama, sebenarnya ini tidak jauh berbeda yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, di sini pada waktu ke N itu kita memiliki state 0. Kemudian pada N tambah 2 kita memiliki stage 0 juga. Untuk bertransisi 2 langkah ini, dari 0 ke 0, kita akan melewati satu periode, yaitu N tambah 1. Nah, N tambah 1 ini akan memiliki
dua kemungkinan, yaitu 0 dan 1, karena kita punya sampelnya itu yaitu 0 sama 1. Nah, dari ini, untuk mencapai 0 ke 0, kita akan memiliki dua skenario atau dua jalur. Yang pertama dari 0 ke 0, baru dari 0 ke 1. Ini kita lihat. Nah, pertama kita mulai dari 0, kemudian bertransisi ke 0, lalu kita berakhir pada 0 juga. Kemudian pada jalur kedua itu kita akan bertransisi ke 1, kemudian akan berakhir pada keadaan 0. Nah, dari transisi dari 0 ke 0 ini kita gambarkan sebagai P0,0. Begitu juga dengan ini kita akan gambarkan menjadi P0,0. Ini juga sama. Nah, jadi probabilitas transisi dua langkah ini itu adalah penjumlahan dari dua skenario ini. Sehingga P0,0 pangkat 2 itu adalah P0,0 dikali dengan P0,0 ditambah P0,1 dikali P1,0. Gitu. Jadi ini merupakan hanya gambaran bagaimana cara untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Kemudian di sini juga ada gambaran contoh mengenai fungsi transisi dua langkah. Nah, misal kita anggap bahwa harga saham pada hari pertama itu adalah $100 dan terdapat dua kemungkinan skenario harga saham pada hari kedua. Jika kondisi pasar cenderung stabil, maka harga saham pada hari kedua itu akan sama dengan harga saham pada hari pertama, yaitu $100 dengan probabilitas 0,6. Namun jika kondisi pasar cenderung tidak stabil, maka harga saham pada hari kedua dapat meningkat atau menurun tergantung beberapa faktor dengan probabilitasnya yaitu 0,4. Jika harga saham pada hari kedua meningkat, maka dapat meningkat sebesar 10% sehingga menjadi $110 atau meningkat sebesar 5% menjadi $105. Namun jika harga saham pada hari kedua turun, maka dapat turun sebesar 10% menjadi $90 atau turun sebesar 5% menjadi $95. Dengan demikian, fungsi transisi dua langkah proses stokastik ini dapat membantu kita memperkirakan harga saham pada hari kedua dengan mempertimbangkan perubahan harga saham dalam satu langkah waktu ke depan. Nah, setelah kita melihat fungsi transisi satu langkah, fungsi transisi dua langkah, maka kita dengan mudah akan menggambarkan atau mendefinisikan fungsi transisi M langkah ini. Tidak jauh berbeda dengan fungsi transisi satu langkah dan dua langkah, fungsi transisi M langkah ini dapat kita definisikan sebagai Px, Y pangkat M. Nah, M ini menggambarkan berapa langkah atau M langkahnya, itu sama dengan Pxn tambah M sama dengan Y jika Xn-nya sama dengan X. Atau dengan kata lain, peluang bersyarat di mana X tambah N ini peluang bersyarat di mana diberikan pada waktu ke X, dia itu ada pada waktu ke N, dia ada pada stage X, kemudian M langkah berikutnya yaitu N tambah M, dia ada pada stage Y dengan syarat M-nya itu lebih besar sama dengan 2.
Nah, di sini untuk lebih memahami mengenai fungsi transisi M langkah ini adalah sedikit gambarannya mengenai fungsi transisi M langkah. Nah, contohnya pergerakan cuaca dalam waktu tertentu di suatu daerah. Jika kita ingin memprediksi cuaca pada hari ke-7 berdasarkan cuaca pada hari-hari sebelumnya, kita bisa menggunakan fungsi transisi 7 langkah. Fungsi ini akan mempertimbangkan perubahan cuaca pada hari-hari sebelumnya dan memperkirakan probabilitas cuaca pada hari ke-7 berdasarkan perubahan cuaca tersebut. Nah, dengan kata lain, di sini dia menggambarkan fungsi transisi 7 langkah. Nih. Atau kalau dalam sesuai dengan definisi, kita dapat menuliskannya sebagai P pangkat 7 di X, Y itu sama dengan P X N tambah 7 itu sama dengan Y jika XN-nya sama dengan X. Nah, gitu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh soal mengenai fungsi transisi M langkah agar kita dapat lebih memahami mengenai fungsi transisi M langkah. Nah, contoh soalnya, misalkan seluruh industri cola hanya menghasilkan 2 cola. Kita ingat bahwa seseorang terakhir membeli cola 1 itu ada kemungkinan 90% bahwa pembelian berikutnya adalah cola 1. Kemudian kita mengingat bahwa seseorang terakhir membeli cola 2, ada kemungkinan 80% bahwa pembelian berikutnya adalah cola 2. Nah, jadi ini itu menggambarkan probabilitas transisi 1 langkah dengan state-nya yaitu 1 dan 2. Nah, di sini yang ditanyakan yang pertama, jika saat ini adalah pembeli cola 2, berapa peluang dia akan membeli cola 1, 2 pembelian dari sekarang? Jadi yang di sini tanyakan itu yang pertama itu adalah berapa sih fungsi peluang atau probabilitas 2 langkahnya. Kemudian pada soal 2, jika seseorang saat ini adalah pembeli cola 1, berapa peluang dia akan membeli cola 1, 3 pembelian dari sekarang. Nah, kalau pada soal 2 ini, dia menanyakan probabilitas transisi 3 langkahnya. Nah, untuk menyelesaikannya, seperti yang sudah saya katakan tadi, jadi dia itu memiliki 2 state yaitu 1 dan 2. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi lagi, bahwa pernyataan itu menggambarkan probabilitas transisi 1 langkah. Nah, itu dapat kita ubah bentuk atau kita gambarkan dalam bentuk matriks. Nah, kalau ini itu ada N langkah, kemudian ini N tambah 1 langkah. Ini 1, ini 2, ini 1, ini 2. Nah, tadi kan dikatakan 90%. Nah, cola 1 pada hari ini, esokannya itu cola 1. Jadi 90% itulah 0,9. Jadi kita tulis di sini 0,9. Kemudian begitu juga tadi 80% itu pada cola 2 pada hari ini, besokannya N tambah 1 itu
kola 2 juga, jadi 80% itu sama dengan 0,8. Nah, karena dalam peluang itu sama dengan 1, jadi 0,9 biar menghasilkan 1, berarti di sini kita masukkan 0,1. Begitu juga dengan yang di bawahnya. Nah, pada pertanyaan pertama, kita disuruh yang ditanya yaitu membeli kola 2 saat ini, kata kuncinya di situ adalah saat ini, adalah membeli kola 2. Kemudian pada dua langkah berikutnya, dia membeli kola 1. Jadi yang ditanya itu adalah probabilitas 2,1, probabilitas 2 langkah, probabilitas 2,1 pangkat 2. Kalau secara matematika yang kita tuliskan seperti itu. Nah, seperti yang sudah katakan saya tadi, jadi yang ditanyakan itu adalah probabilitas 2,1 pangkat 2 atau P 2,1 pangkat 2. Nah, untuk menyelesaikan ini kita bisa menggunakan cara yang tadi atau menggunakan matriks transisi. Jika menggunakan cara yang tadi, pertama pada waktu ke N itu dia ada keadaan 2, kemudian pada N tambah 2 atau pembelian dari sekarang itu kola 1, jadi dia ada pada keadaan 1. Nah, 1 hari sebelumnya, yaitu N tambah 1 itu dia akan memiliki 2 kemungkinan, yaitu 1 dan 2. Prosesnya sama, sehingga peluang transisi 2,2 ke 1 dengan 2 langkah itu sama dengan P21 dikali P11 ditambah P22 dikali P21. Nah, P21 itu kita lihat di sini tadi. Ini 1, ini 2. Ini 1, ini 2. Ini N tambah 1 punya. Kemudian ini N. Nah, P21 ini. Kemudian P11 yaitu ini. Ditambah P22 yaitu ini 0,8 kali P21 0,2, maka hasilnya 0,34. Nah, kalau dengan cara matriks transisi sama, menggunakan perkalian matriks seperti biasa, maka itu hasilnya 0,83, 0,17, 0,34, 0,66. Nah, karena yang ditanyakan P21 seperti ini letaknya, maka ini 1, ini 2, ini 1, ini 2. Nah, letak P2,1 itu adalah ini. Jadi, P pangkat 2 atau peluang transisi 2 langkahnya yaitu 0,34. Hasilnya sama. Nah, kemudian soal kedua yaitu yang ditanyakan adalah pembeli saat ini, pembeli kola 1, kemudian akan membeli kola 1 3 pembelian dari sekarang. Jadi yang dicari itu adalah peluang transisi 3 langkah dari 1 ke 1. Nah, secara matematika yang kita dapat menggambarkan atau kita dapat menuliskannya seperti ini. Jadi P1,1 pangkat 3 itu sama dengan P XN tambah 3 sama dengan 1 jika XN-nya sama dengan 1. Nah, untuk menyelesaikan ini kita menggunakan kita akan menggunakan matriks transisi
yaitu P pangkat 3. P pangkat 3 ini akan kita dapatkan dengan mengalikan P pangkat 2 yang sudah tadi kita cari dengan P. Maka hasilnya adalah 0,781, 0,219, 0,438, 0,562. Sama seperti tadi, yang dicarikan adalah P11. Berarti kalau P11 itu letaknya di ini. Jadi jawabannya adalah ini. Jadi peluang transisi 1 ke 1 3 langkah itu adalah sama dengan 0,781. Nah, untuk mengecek apakah benar, jadi sebelumnya saya juga sudah memberikan tabel atau sudah menggambarkannya dalam tabel. Nah, tadi yang kita lihat, yang kita cari itu adalah yang pertama peluang 21. Peluang 21. Ini peluang 21, N ini menggambarkan langkahnya. Peluang 21 pada 2 langkah. Nih, dia benar. Letaknya sini, jadi 0,34. Kemudian pada soal kedua yaitu P11 pada 3 langkah, maka hasilnya 0,78. Benar. Nah, kan kita tidak mungkin mencari misalnya ditanya pada 40 langkah. Kan kita tidak mungkin untuk mengalihkannya dengan matriks transisi yang banyak itu. Jadi untuk mencarinya kita bisa menggunakan aplikasi atau semacamnya yang bisa digunakan untuk menghitung matriks. Nah, jika misalnya nih yang ditanya itu adalah 40 langkah dari 1 ke 2, maka jawabannya adalah sini. Gitu. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan pada kalian semua. Mohon maaf apabila saya memiliki kata-kata yang kurang tepat atau kurang berkenan di hati kalian. Semoga video ini akan bermanfaat untuk kalian. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.